Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aping Repajori. Ya baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya menghadirkan teman lama saya, lagi-lagi teman saya, yang dimana beliau ini adalah salah satu pemerhati alat-alat pusaka, benda-benda peninggalan zaman dahulu atau benda-benda yang katanya itu memiliki sejarah tersendiri. Ya, siapa dia? Saya perkenalkan, Bathara Aryansa Indra. Selamat datang. Ya, jadi Bathara ini jauh-jauh datang dari Luwu Utara, Masamba, ke Palu hanya untuk mencari benda-benda pusaka yang ada di kota Palu. Nah, Bathara kalau boleh tahu, kenapa suka mengoleksi benda-benda pusaka? Iya, awalnya mulai suka itu. Iya. Awalnya mulai suka itu dari kakek. Oh, dari kakek. Iya, jadi kakek lalu itu punya banyak pusaka, kebetulan juga keturunan Pemakaka Masamba, Raja Masamba. Oh, Raja Masamba. Iya, Raja Masamba punya banyak koleksi pusaka, banyak mulai dari munta dan lain sebagainya, itu dia punya. Terus diturunkan ke keturunannya, termasuk juga ke saya. Makanya sampai sekarang untuk menjaga kelestarian budaya itu saya pelihara. Dan memang ada manfaat yang saya rasakan. Makanya sampai sekarang saya ini. Apa manfaatnya kalau boleh tahu? Iya. Jadi kalau kita berbicara manfaat, banyak. Mungkin misalkan kayak begini. Kamu yang pegang ini pusaka, mungkin kamu tidak rasakan, tapi saya bisa rasakan. Ya. Karena apa? Itu bisa dari faktor keturunan, bisa juga memang ini dari pusaka itu sendiri, begitu. Memilih ininya, tuannya istilahnya. Oh gitu. Iya. Artinya benda ini bagi Bathara, benda ini semacam hidup begitu. Bukan juga dibilang hidup, artinya perantara. Nah, maksudnya tadi perantara. Kenapa bisa dikatakan bahwa benda ini memilih tuannya? Seperti iya. apa itu? Memilih tuannya dalam artian bukan berarti hidup ya, tapi bisa dikatakan bukan berarti benda mati juga. Benda mati. Begitu. Okay. Jadi memang ada ini ada sisi tersendirinya dia. Ada ininya Ada mistis di dalamnya yang ini, yang terasa di akan menyatu kita. di jiwa kita ya begitu. Begitu. Memang beda kalau misalkan pemerhati sama orang yang belum paham apa arti dari pusaka itu sendiri, memang ini beda ininya pembawaannya. Beda pembawaannya. Oke, di sini kan Bathara ada membawa salah satu pusaka peninggalan nenek moyang ya. Iya. Kalau boleh tahu ini apa namanya dan tolong dijelaskan maksudnya bagaimana ini benda pusaka ini. Karena saya lihat ini mirip-mirip keris juga ya. Iya. Keris ya. Kalau ini ya saya lihat. Iya ya, silakan. Ini keris Luk 5. Luk 5. Iya. Jadi ada beberapa keris khususnya di Pulau Sulawesi ini. Mulai dari Sapukala itu hanya satu itu tanpa luk dia. Lurus kayak pedang. Oh iya. Ya. Ada yang itu namanya Sapukala. Nah, itu ada dibilang Sapukala Pance, Sapukala Lekotaji. Itu. Terus luk 3, luk 5, luk 7, luk 9 sampai luk 12 kalau tidak salah itu. Luk ini dan apa? Masih ada lagi bengkokannya ya? Ininya ya? Luknya. Iya, apanya itu luknya? Saya coba buka ya. Iya, silakan. Tapi enggak apa-apa, jangan nanti langsung. Artinya yang begini kan hitam ya warnanya ya? Iya. Kalau ini luk 5. Luk 5. Iya, hitung dari luknya 1 2 3 4 5. Oh, Luk cekukannya ini. itu ya? Cekukannya. Bisa diperlihatkan di situ.
Jadi ada 5 cekukan, Iya. makanya look 5. Oke. Terus juga arti dari look-look itu sendiri berbeda-beda. Cuman yang saya pahami look 5, kalau untuk look 5 itu memang khusus untuk putra kerajaan dia. Oh gitu. Look kalau untuk perang dan lain sebagainya itu biasanya itu sapukala. Oh yang dipakai sapukala. Iya. Sapukala bentuknya. Ageman untuk berperang biasanya. Kalau Tapi yang dia saya tahu. kecil gini juga dia. Iya. Oh gitu ya. Dia ini jenis pusaka ini bukan untuk menusuk. Oh bukan untuk Dia hanya untuk dibawa. jaga-jaga. Bukan juga. Artinya dia ini semacam azimat. Oke. Azimat untuk tuannya. Jadi Manakala biasanya dalam kalau bahaya begitu ya. orang dulu itu biasa kalau pergi berperang atau menaklukkan suatu daerah, itu biasanya 2 senjata dia bawa. Yang satu pusaka, yang satu alat untuk berperang. Ya. Dan ini baunya harum ya. Iya. Bau semerbak. Iya serius. Iya. Bau-bau Artinya ini ya, bau apa? Kayak parfum orang habis sholat begitu. iya. Artinya ya itu sudah tadi saya katakan. Saya juga bingung. Padahal tidak pernah dikasih parfum, tidak pernah dicuci dan lain sebagainya. Hanya begini saja disimpan di Dalam rumahnya. Itu. Dan Itu ini juga selalu saya dibawa kemana-mana. tidak juga artinya kalau biasanya sih kalau saya mungkin kayak bepergian jauh begitu. Tapi kalau misalkan rumah kerabat dan lain sebagainya biasanya tidak saya bawa. Kayaknya boleh disabung. Cuman yang kayak begini kan nggak bisa juga terlalu kita tuhankan dan sebagainya. Iya, Karena artinya ya manusia kan lebih ini derajatnya daripada hal-hal yang mistis seperti ini. Artinya cukup Hanya sekedar ageman untuk pelengkap saja. agemannya pelengkap. Oke. Ini look 5 tadi namanya ya. Iya, look 5. Kemudian di sini saya lihat juga ada kotak ini isinya apa? Ya. Kalau boleh tahu. Jadi ini Banyak lalat ya pemirsa. Jadi ini lalu dikasih sama salah satu dosen saya itu di Dosen. Fakultas Ekonomi. Oh iya, jadi Batara ini juga alumni Unpad teman-teman, Fakultas Ekonomi Unpad. Ya. Nah, ini dikasih tempat-tempatnya ini karena mungkin dia lihat saya ada bawaan seperti pusaka begini, makanya dia kasih tempatnya, wadahnya. Oh dia, maksudnya dia lihat, Ya padahal tidak saya kasih lihat tidak ini. pernah kasih lihat bahwa punya pusaka. Cuman Dia langsung lihat dikasih. gerak-geriknya gitu Iya. ya. Dia kasih lihat ini, simpan semua pusakamu di sini. Oh jadi Artinya isinya untuk- ini apa pusaka-pusaka Iya. juga ya? Peninggalan-peninggalan. Peninggalan. Ya. Saya juga kurang paham ininya, tapi ya wallahu alam kalau memang apa kun fayakun. Oke. Ini ada cincin. Ini Giok. Iya. Itu apa giok sojol bukan? ya ini juga kurang tahu ini karena peninggalan. Peninggalan juga Iya, ya. nggak pernah dikasih tahu. Cuman kan artinya Nabi Muhammad saja menggunakan Punya- cincin kan? Iya, punya Iya, peninggalan. punya peninggalan ya. cincin dan sebagainya. Bahkan pedangnya juga itu salah satu peninggalannya kan? Iya, iya. Itu. Ini juga ada satu. Ini pernah juga saya dengar dari orang tua yang sempat saya kasih lihat, katanya ini obat untuk obat. Oh yang mana? Yang hijau ini ya? Dua-duanya. Oh obat untuk? Obat untuk kayak sakit perut kayak begitu. Gitu. Maksudnya cara penggunaannya untuk obat dia seperti apa? Dia direndam. Oh direndam di air. Iya. Jadi kayak ini ya, yang sempat viral apa kemarin itu? Anak-anak itu yang dia celup batu. Ya, kayaknya seperti itu. Wallahu alam. Allah Iya, kembali lagi ke Sang Maha Tuhannya Kuasa, kita ya. ya. Oke, terus kalau yang biasa saya pakai itu yang ini. Itu apaan? Ini. Itu bening ya itu? Kaca? Ya, bening dia. Bukan. Jadi ini salah satu batu juga. Batu juga. Kalau saya tidak salah itu dari Kalimantan kemarin itu. Katanya kalau orang di sini muntah air. Oh, ya karena warnanya bening kayak air. Iya, kayak air. Kalau dia ini ditaruh dalam gelas, dalam air dia menyatu sama air. Oh gitu. Begitu. Nah, Nggak kelihatan berarti batunya Iya. yang mana? cuman cincinnya saja yang kelihatan. Iya. Cuman peraknya saja. Kalau ininya batunya menyatu dia. Bisa dicoba. Bisa.
kalau mau dicoba. Bisa dibuka ini. Bisa. Kita mau coba. Masuk saja. Kebetulan di sini ada gelas, ada air. Bagaimana ini? Coba. Saya takut kenapa. Cuman kalau mau lebih ininya harusnya dilepas dia. Iya. Cuman saya sudah buatkan jadi cincin. Oh, setengah mati sudah dilepas ya. Iyalah. Sudah kuat sekali dia. Oh iya ya. Coba lihat kayak enggak kentara ininya batunya. Cuman karena Ya, sudah kelihatan ini, cuma rumahnya coba. sudah sama ininya besinya ya. Nah, yang kelihatan Baru juga saya ini. Baru juga dipasangkan ininya, cincinnya. Lihat. Apalagi kalau sudah kena air tambah bening dia. Kelihatan itu tangan gitu. Iya. Ini bukan untuk dijual ya, enggak. Wah tidak. Enggak untuk memang Artinya, koleksi juga. Iya, hanya sebuah koleksi. Ya, cuman kalau saya tanya orang tua di sini, katanya kepercayaannya untuk mendatangkan rezeki. Tapi itu kan ya tergantung ini tiap daerah. Begitu mengerti Keyakinan. iya, meyakinkannya hal-hal seperti ini. Iya. Kalau di sana di Palopo biasanya itu orang-orang bilang ya untuk rezeki, Oh, oke. untuk wibawa, katanya seperti itu. Makanya ada keyakinan seperti itu iya. ya terhadap benda-benda gitu. cuman kan kembali lagi tuh. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing iya. lagi. Ini setahu saya kan kalau untuk di Kota Palu sendiri suku Kaili. Kebetulan belum saya review semua ini. Oh iya, silakan review dulu kalau begitu. Aduh. Apa yang sisa? Jadi Silakan. potong-potong. Oh siap. Nanti bapak yang saya potong. Jangan deh. Ya terus ada lagi ini ini batu hati. Batu hati. Oke. Ini mitosnya juga fungsinya apa dia? Katanya sih untuk kaban, untuk kebal. Cuman ya walahu alam juga. Tapi belum pernah tes. Pernah satu kali jadi tapi memang harus kusu dia. Minimal itu setelah sholat. Dia jadi. Iya. Semakin dekat kita sama Sang Pencipta semakin jadi dia. Jadi ya. Ah, ah. Saya percaya karena memang ada beberapa video orang yang ditembak tidak Iya. maksudnya tidak mempan kan? Ya, wallahu alam itu. Wallahu alam, ya. Cuman kan kalau misalkan ada juga yang berpendapat ini apa? Ada jinnya, ada ininya, saya kurang percaya yang hal seperti itu. Artinya tidak mungkin misalkan kayak kiai, bahkan ini dari ini juga kebanyakan kiai yang pegang itu saya herannya juga. Oh, gitu ya. Orang yang kuat agamanya masa toh dia percaya bilang ada jinnya, tidak mungkin kiai pelihara jin. Iya kan? Iya, jadi kalau menurut saya hanya sebagai perantara itu, perantara manusia dengan dengan pusaka. Ini dia apa juga fungsinya? Sama juga? muntah batu dia, muntah besi. Oh ini besi? Dia itu bentuknya berupa batu tapi kandungannya besi. Oke. Gitu. Sama halnya ini muntah tanah. Ini ditemukan di tanah, dalam tanah, penarikan. Banyak juga ya. Ya, terus ini ada juga bagore. Ini ada dua ini, sepasang dia. Itu fungsinya apa? Kayaknya sama juga. Artinya saya sementara ini juga mendalami ya, apa fungsinya. Ya. Kalau ini yang saya dapat kemarin ini, nggak tahu juga apa anunya. Cuman saya simpan saja. Oh iya. Saya dapat di di Sungai Donggala, di Lembah Mukti. Lembah Mukti. Iya. Ya, terus ini juga satu ini. Iya, ini ya dari tadi saya Iya. perhatikan dia bertuliskan ini ayat-ayat Iya. ayat-ayat tulisan Arab gitu. Ya. Wallahu alam. Cuman kalau orang tua bilang penjaga rumah. Oke. Penjaga rumah dari roh-roh jahat begitu.
Cuman pernah satu kali ada sepupu saya, istrinya itu kerasukan, nanti diselimuti ini, baru ini normal dia. Oh, jinnya keluar. Iya. Roh jahatnya keluar. Iya, walahu alam apakah karena Boleh diperlihatkan ke kamera? Itu dia apa nih, Iya. ayat-ayat, bukan ayat-ayat Al-Quran sih, tapi tulisan-tulisan Arab ya. Iya, tulisan Diperdekat Arab. lagi. Ini kalau boleh tahu tulisannya apa ini, bacaannya apa? Saya juga kurang paham. Wow, Artinya ini kan Peninggalan semua dari orang tua. cuman biasanya kalau yang seperti ini ditulis sama ini apa, kayak semacam apa pesantren begitu, yang biasa tulis-tulis ini, dia buat seperti ini untuk ajimat ya. Azimat. tuh. Anak-anak pesantren yang tulis-tulis Al-Quran begitu. Cuman mereka yang paham itu. Dan sebenarnya Batara masih punya banyak lagi yang nggak dibawa ke sini. Iya, kalau di kampung di sana di Masamba Masamba. itu masih Tuh, Masamba ada. ini kampungnya Evi kan? Evi yang penyanyi dangdut itu kan? Oh iya, Masamba, Evi kan? Masamba. Rumahnya di mana? Di mananya rumahnya? Dia ke arah selatan lagi dia. Ke selatan. Di Di mananya pinggir SD? pantai. SD? SD SD. apa tuh SD? Kan biasanya kalau tanya alamat kan SD atau Wah, lapangan kan? jauh, jauh sekali. Ya oke. Dia di pinggir laut. Pinggir laut. Nah, saya di tengah kota, jauh. Oh siap. Dia agak ke pelosok lagi sedikit. Tapi kalau Luwu Utara ini kan memang dulunya dikenal di situ ada kerajaan ya. Jadi Luwu Utara itu pecahan dari Kabupaten Luwu. Ya, tahun 2000. Terus terbentuk lagi Luwu Timur. Oh sekarang sudah ada Luwu Timur lagi? Iya, ada Luwu Timur. Jadi sudah ada, jadi Kabupaten Luwu itu sudah terbagi tiga. Luwu Utara sama Luwu Timur. Kabupaten Luwu, Luwu Kota Palopo, 4 sekarang. Oh. Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur. Oh dulu induknya semua di Luwu ya? Iya, Kabupaten Luwu. Oke. Jadi pusat kerajaan Luwu itu dulu itu bahkan sampai sekarang di Palopo. Itu. Jadi Yang sedikit Tugu ada saya Ada pernah lihat di Badik YouTube itu. ya, ada Badik itu. Ah. Itu Tugu di kota mana itu? di Kabupaten? Kota Palopo. Oh Palopo. Itu pusat kerajaan Luwu di situ. Oke. Monumennya itu. Itu perjuangan rakyat Luwu di situ. Oke. Waktu mengusir penjajah ya. Jadi sedikit ilmu juga untuk kawan-kawan. Ya. Kerajaan Luwu ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Yang ada di Berarti lebih Sulawesi tua Selatan. daripada kerajaan ini ya Goa ya. Iya. Kan silsilah dari raja-raja Goa, Bone sampai di Sulawesi Barat, bahkan di Sulawesi Tengah ini Pamona itu bagian Pamona dari ya. Luwu juga. Oh dulunya bagian dari keturunan Luwu juga. Iya, sampai di Poso. Kalau tidak salah tahun 1500-an itu. 1500-an kerajaan Luwu sampai di Kota Palu. Gitu. Jadi ada bagian Sampai di Lembah Palu gitu. Ada sejarah juga dari Kota Palu ini sendiri, orang-orang tua yang ada di Palu. Ya. Ceritanya Saweri Gading Oh ya. itu pernah datang ke kerajaan Donggala. Ya. Kerajaan Donggala. Kalau tidak salah itu Dulu kerajaan Raja Donggala. Malonda. Iya, Banawa. Banawa ya, Itu kerajaan juga Banawa. kerajaan Banawa juga. Itu pernah datang, ternyata itu sepupu satu kalinya, Oh, sepupu satu kali dari Saweri Gading gitu. Saweri Gading. Ya. Mungkin kawan-kawan Saya pernah dengar itu mitos tentang Saweri Ya. Gading itu. bahkan di daerah Donggala itu ada masyarakat di situ percaya bahwa ada kapalnya Saweri Gading di situ yang sudah menjadi bukit. Oh, yang tenggelam di situ ya. Iya, katanya Yang karam di situ dan saat ini sudah menjadi bukit. sudah menjadi bukit. Itu kepercayaannya orang-orang di sana. Ya, Donggala mana itu? Di arah ke Ogoamas, Oh, bagian ini pantai barat sana. Pantai ya? Barat. Ya. arah ke Toli-Toli itu. Dorang percaya di sana. Artinya bukan saya yang menceritakan, meskipun saya dari Luwu, saya bawa cerita ini, tapi orang-orang di sana sendiri yang cerita. Iya. Artinya bahwa ternyata hubungan kekerabatan kerajaan Luwu dengan kerajaan-kerajaan di Yang ada di sekitarnya Sulawesi itu Tengah itu.
ternyata bukan ini apa, masih satu garis keturunan. satu garis keturunan. Itu sepupu-sepupunya apa membuat kerajaan. Karena saya juga sempat membaca buku yang dikarang oleh Jamrin Abu Bakar. Di situ ada sejarah Tadulako. Ya. Entahlah itu berdasarkan sejarah atau bagaimana, tapi yang jelas saya baca di situ kan Jamrin Abu Bakar ini salah satu budayawan ya. Budayawan. Ya, dia menulis bahwa Tadulako ini pernah nikah di selatan gitu. Iya. Sewaktu dia membantu entah kerajaan apa waktu itu di Sulawesi Selatan, dan dia diangkat jadi panglima perang waktu itu dan menang, berhasil mengusir lawannya kerajaan itu, dan dia dinikahkan sama anaknya raja. Gitu. Iya, Itu sejarahnya Tadulako, dan dia pulang kembali ke tanahnya di Poso kalau tidak salah waktu itu, dan dia mati di ujung apa istilahnya palung padi itu sama istrinya yang ada di sini gitu. Calonnya waktu itu. Sejarahnya ya. Allahu alam ya, itu benar atau apa enggak. Itulah artinya kalau kita berbicara sejarah itu biasanya kalau orang Sulawesi itu mengambil sejarahnya itu dari kitab Lontara. Iya, kitab Lontara. Dari kitab Lontara. Kitab Lontara ini kan salah satu kitab yang terpanjang ya di dunia. Bukan ya? kitab Lontara, kitab Lagaligo. Ilagaligo itu anaknya Sauri Gading. Iya. Yang ditulis di daun lontar, Ya. kan lontar. Makanya dikatakan Lontara kan ya. Iya. Yang dimana katanya itu salah satu sejarah epos Iya. panjang di dunia ya. Bahkan mengalahkan ini apa? Kitab apa yang ada di Jawa itu? Kartanegara apa? Coba teman-teman cari tahu ya. Ah. Dan apa namanya peninggalannya itu kitab Lontara itu ada di Belanda kalau tidak salah ya. Iya, sebagian setengahnya ada di Belanda, setengahnya masih ada di Kedatuan Luwu. Kedatuan Luwu. Ada beberapa. Dan sejarah umat manusia juga ada ditulis itu kan? Kalau dari Kayangan gitu, saya pernah nonton itu. Kalau itu mungkin kalau misalkan kita belum mengenal Islam, ya masih bisa kita percaya. Cuma karena kita semua mengenal. Hanya saja kalau pemahaman saya, arti dari kitab Lagaligo itu bukan apa yang tertulis di situ, itu yang kebenarannya bukan seperti itu. Oke, ada makna tersirat. Iya, ada gitu. makna tersirat lagi yang disampaikan di dalamnya itu. Yang mesti kita gali lagi. Gitu. Salah satu contohnya itu mungkin dibahasakan di dalamnya itu turun dari Kayangan. Ya. Mungkin artinya di situ adalah orang dari atas. Maksudnya dari atas gunung. Oh, gitu. Itu yang turun ke ini tengah-tengah masyarakat. Utusan Tuhan Allah dalam wujud manusia, mungkin nabi-nabi begitu kan. Cuman ada ini di daerah Sulawesi Selatan itu lupa saya juga itu nama ininya. Mereka kepercayaannya itu bahwa Sauri Gading itu mulai dari Batara Guru, Batara Latu sampai Sauri Gading itu adalah dewa. Adalah nabi. Istilahnya kepercayaan orang dulu. Iya, mungkin juga bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena apa? Nabi atau rasul itu yang banyak itu yang sampai ribuan. Iya, nabi itu ada ribuan. Ada Tapi ribuan. yang wajib kita ketahui dalam Islam itu hanya 25. Hanya 25. Betul. Bisa saja itu salah satunya. Ya. Karena apa ya? Itu ada ininya, ada sejarahnya, ada referensinya. Dan pengaruhnya besar ya. Iya, pengaruhnya besar. Bahkan beberapa daerah mengakui. Itu. Mengapa saya katakan ini bisa mengatakan kerajaan tertua? Karena pengakuan dari kerajaan yang ada di Jawa juga itu. Mereka mengambil biji besi di kerajaan Luwu. Oh gitu ya. Itu ada tertulis di kitab Lagaligo. Iya. Bahkan di kitab di ini juga yang ada di Jawa juga. Lupa saya nama kitabnya itu. Cuman ceritanya itu mereka mengambil biji besi di kerajaan Luwu. Oke. Jadi semacam kayak ada barter. Makanya sampai sekarang ini di Sulawesi itu banyak kita kenal saudara-saudara kita yang dari Jawa
Itu sudah artinya ada perjanjian tuh orang-orang dulu begitu. Ada perjanjian, bahkan ada transaksi, sehingga mungkin ada yang dari Jawa itu menetap di Sulawesi, bahkan juga dari Sulawesi ada yang menetap di Jawa. Transaksi itu biji besi itu. Memang sangat menarik kalau kita bahas ini ya, sejarah alat-alat peninggalan, saksi sejarah. Nah, Batara yang tadi saya mau katakan, di Palu ini kan juga ada pusaka terkhusus untuk suku Kaili. Iya. Itu namanya Guma kalau tidak salah saya. Guma itu salah satu pusaka milik suku Kaili. Iya. Apa bedanya dengan ini? Apa namanya? Kan ya, Batara juga cari Guma iya. ini ya. Kalau Guma mungkin memang beda dia kalau ini dari kerajaan Luwu. Iya. Dan kalau tidak salah itu Guma itu lebih ke ini dia. Kebanyakan di Donggala sama Sigi. Oh, Donggala sama Iya. Sigi. Donggala sama Sigi. Itu berupa pedang panjang. Oh, pedang panjang. Mirip-mirip juga kalau dari selatan itu dibilang itu Sinangke. Sinangke kalau di Toraja itu dikatakan labuh. Labuh. Iya, labuh. Itu. Kalau di sini dikatakan Guma. Guma ya. Cuman memang ada sedikit perbedaan mulai dari handle sama rumahnya. Handle pegangannya itu. Pegangannya. Gagangnya. Iya. Dan itu juga salah satu alat-alat apa namanya? Alat perang. Ya, alat perang, dan itu Batara cari juga ya. Punya koleksi itu juga ya. Kalau saya khusus di ini sih Sinangke dari Luwu. Oh, Nah, itu. koleksi benda pusaka yang dari Luwu. Iya. Artinya dari ini turun temurun. Makanya masih saya simpan sampai sekarang. Kalau boleh tahu, yang suka koleksi seperti Batara ini ada komunitasnya enggak? Siapa tahu Banyak. teman-teman mau gabung mungkin. Banyak. Kalau di sana di Masamba itu ada namanya Basitami. Komunitas pemerhati Basitami. Kalau di Sulawesi Tengah ini, khususnya di Kota Palu, itu kalau tidak salah kemarin itu ada namanya etnik Celebes. Etnik Celebes. Ada kawan juga itu. Di etnik Celebes. Oh, mereka pemerhati, Ya, mereka pemerhati. benda-benda pusaka juga ya. Mereka Dan- merawat ini Iya. pusaka-pusaka dulu. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman yang apa namanya masih menyimpan benda-benda pusaka ini, karena ini salah satu peninggalan sejarah kita ya, budaya kita. Apa namanya, sekali lagi bahwa benda-benda ini sebenarnya bukan untuk dikomersilkan kan ya. Iya. Hanya untuk sebagai koleksi pribadi dan cukup diketahui sebagai peninggalan sejarah. Iya. Dan apa namanya, nanti teman-teman kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang benda-benda pusaka terkhusus yang ada di Sulawesi, nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Batara Aryansa Indra. Nanti ada di deskripsi video juga kok, saya tulis di bawah. Iya. Oke, Batara, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Kota Palu. Iya. Hanya Part untuk dua. memperkenalkan ini. Part 2. Dua. Ya, oke. Teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa sedikit memberi pengetahuan baru kepada teman-teman, terkhusus dalam hal sejarah, pengetahuan sejarah ya. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan komen kritik-kritik yang bisa membangun. And see you, bye bye.